Pemirsa, pagi tadi Presiden Prabowo Subianto sudah melantik seluruh kepala daerah terpilih yang ada di Istana Negara, yang mana mereka sudah resmi menjadi kepala daerah. Untuk di Sumatera Selatan, minus Kabupaten Pathlawang karena masih tersangkut sengketa di Mahkamah Konstitusi, artinya 16 kabupaten kota di Sumsel bersama gubernur dan wakil gubernur ini sudah terpilih dan dilantik. Lalu seperti apa gebrakan dan langkah yang akan mereka lakukan di 5 tahun ke depan? Kita akan memperbincangkan hal tersebut bersama dengan salah satu pengamat politik Sumatera Selatan yang juga merupakan Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Sriwijaya. Ada Dr. Muhammad Husni Tamrin melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Husni. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Angga. Baik, Pak Husni, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Tadi pagi Pak Husni, kita saksikan bersama ya, seluruh mata tertuju pada Istana Negara, di mana seluruh kepala daerah ini sudah dilantik. Luar biasa, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia serentak begitu ya Pak Husni ya, kecuali ada beberapa daerah yang memang masih sengketa di MK. Nah, untuk mengawali perbincangan, saya ingin Pak Husni bisa mereview terlebih dahulu ya Pak Husni ya, terkait dengan pelantikan ini terlebih dahulu Pak. Seperti apa Pak? Ini jelang kemarin udah gladi kotor, gladi bersih, dan persiapannya luar biasa. Bahkan after dari pelantikan ini juga akan retret. Seperti apa Pak Husni? Menarik pelantikan kali ini gitu ya. Disebut menarik karena ini pertama pelantikan sekian banyak kepala daerah dipusatkan, karena memang amanat undang-undang, memang pilkadanya serentak, tentu pelantikannya harus serentak juga seyogyanya gitu ya. Dan dipusatkan di istana dan mereka dikumpulkan, walaupun narasi yang muncul di media bahwa mengumpulkan dalam rangka untuk menunjukkan kekompakan, sinergitas dan sebagainya, tapi ada pesan yang mungkin tidak muncul di media, itu adalah pesan Presiden bahwa dia adalah kepala negara dan dia adalah bos dari semua kepala daerah, dan dia akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ini pesan yang penting kita perhatikan. Artinya kepala daerah walaupun dia memiliki kewenangan, memiliki otonomi gitu ya, keleluasan mengurus rumah tangganya, dia harus berdiri di bawah satu komando Presiden Republik Indonesia. Inilah paling nggak pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden dalam pelantikan kepala daerah hari ini, gitu rasanya. Betul, betul. Tadi pagi juga saya sempat menyimak dan menonton pidato Prabowo Subianto ya pasca pelantikan, mengatakan bahwa walaupun berbeda partai, begitu berbeda suku, agama dan sebagainya, tapi kita harus tetap bersatu untuk mewujudkan ya kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya, begitu. Artinya sebenarnya semua visi misinya ini sebenarnya sama, begitu ya Pak Husni ya. Artinya harusnya seluruh kepala daerah ini untuk, karena bahkan kalau kita boleh mengambil tagline ya, seperti apa Pak Husni? Ya, artinya kan acara ini kan sebenarnya mengingatkan semua kepala daerah bahwa ini bukan persoalan partai, bukan persoalan pilihan, tapi persoalan bahwa ini saatnya mereka bekerja sebagai pejabat publik. Ya, visi misi pejabat publik itu apa? Ya tidak lain adalah visi misi dari Republik Indonesia ini sebagaimana yang diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang menjadi landasan pokok dari semua pejabat daerah, pejabat pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo ini, saya pikir gitu. Ini sebenarnya kan menegaskan. Ya. Baik, kalau boleh saya mengambil tagline memajukan Indonesia dari daerah, begitu ya, karena orang-orang ini akan menjadi salah satu tokoh-tokoh penting ya untuk dapat mewujudkan visi misi Presiden juga, begitu ya Pak Husni ya. Nah, tapi kalau kita melihat Pak dari sisi kita ketahui di awal tahun Presiden Prabowo Subianto juga memberikan Inpres, begitu, Instruksi Presiden nomor 1 ya tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Nah, kalau kita ketahui ini kan ada retret nih yang akan dilakukan di 1 minggu ke depan. Mengingat, apakah menurut Pak Husni, apakah Presiden Prabowo Subianto ini ingin memastikan bahwa Inpres yang dia berikan untuk seluruh pejabat-pejabat kepala daerah ini harus memiliki satu tafsir, begitu, untuk mengejawantahkan kalimat Inpres tersebut? Ada ketakutan tersendiri mungkin dari Presiden menurut Anda? Sebenarnya enggak, saya pikir bukan, tapi lebih sebagai upaya untuk mengumpulkan, untuk membangun satu kesepahaman gitu dalam memahami tantangan yang kita hadapi hari ini gitu, karena memang kita berada pada situasi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Ekonomi sedang
tone down, sedang mengarah turun gitu kan. Pasar dunia juga jelek, anggaran kita terbatas. Nah, di saat itulah maka suka atau tidak suka ini bukan saatnya untuk beralih, ini saatnya untuk bekerja. Nah, untuk bekerja ini tentu perlu adanya sinergitas, kesepahaman. Sebab kalau tidak, yang terjadi adalah munculnya gaya-gaya sentrifugal gitu. Mereka akan berbeda dan akan merusak arah pembangunan nasional kita gitu. Baik, artinya red thread ini menurut Anda memang harus kita dukung begitu ya, baik sekali untuk dilakukan. Saya pikir baik untuk membangun kesepahaman ya gitu ya. Baik, baik. Pak Husni, kan tapi kita ketahui juga ya, setelah dilantik ini kan mereka akan bekerja masing-masing di daerah mereka dan punya skala prioritas masing-masing. Nah, mengingat bahwa adanya impres tersebut terkait efisiensi, apakah menurut Anda, apakah para kepala daerahnya akan kesulitan, Pak, untuk mewujudkan program visi misi mereka yang sudah mereka kampanyekan di pilkada lalu, mengingat bahwa adanya impres ini, menurut Anda seperti apa? Harusnya enggak ya gitu ya. Jadi inilah menarik, ini tantangan yang kita akan lihat gitu, bagaimana para kepala daerah ini berupaya melaksanakan program-program kerjanya. Jangan sampai nanti efisiensi itu menjadikan kambing hitam. Betul bahwa kita bisa kritik pemerintahan pusat, efisiensi jangan digebiah-uyah, jangan disamaratakan, harus terus. Tapi kalau kita lihat dari perspektif daerah, itu adalah tantangan bagi kepala daerah bagaimana di tengah berbagai kesulitan itu mereka tetap menjalankan program kerjanya. Sebab bagaimana mungkin daerah kita akan maju kalau kepala daerahnya aja pusing gitu kan. Betul. Nah, kepala daerah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini tantangan. Sehingga mau nggak mau kepala daerah harus selain langsung, bahkan selain sekarang sudah harus mulai bekerja dan nggak ada waktu lagi untuk pesta-pesta. Jangan nanti pulang nanti sedekah sana, sedekah sini, selamatan sana, selamatan sini, pasang spanduk. Nggak, dikerja gitu kan. Baik, baik, baik. Apalagi ditunggu ada istilah 100 hari ya, program 100 hari kerja. Ini biasanya ditantikan oleh rakyatnya. Tapi kalau kita ketahui benar tadi, saya setuju Pak Husni mengatakan bahwa sebenarnya pembaruan atau terkait dengan efisiensi ini kan artinya tidak semua sektor ya Pak ya. Ada yang memang tidak, yang memang harus skala prioritas, tentunya tidak ada yang salah begitu untuk bisa dilaksanakan. Tapi kalau kita ketahui Pak, kita mengerucut begitu kepada Sumatera Selatan terkait dengan, saya pengen Pak Husni bisa membreakdown ya dalam program 100 hari kerja ini. Menurut Anda PR masing-masing yang harus diselesaikan oleh masing-masing kepala daerah terpilih ini seperti apa? Kita mulai dari gubernur dan wakil gubernur terpilih Herman Deru dan Ci Ujang. Menurut Anda harusnya langkah pertama yang harus mereka lakukan di 100 hari kerja ini program apa Pak? Ya, kan tantangan terbesar bagi pemerintahan, apalagi pemerintahan Pak Herman Deru kan kelanjutan dari pemerintahan Pak Herman Deru sebelumnya ya. Tantangan terberat atau tantangan terbesar dari pemerintahan ini adalah persoalan kemiskinan. Seperti itu. Bagaimana waktu dalam debat juga Pak Herman Deru berkali-kali mengatakan bahwa dia menjadi menjadi objek lah, menjadi diolok-olok persoalan kemiskinan. Nah, ini saatnya Pak Herman Deru untuk mulai bergerak di hari pertama itu upaya-upaya apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini. Karena ya ironis ya, di negeri yang kaya, di daerah yang kaya dengan sumber daya, justru kita nomor 2 termiskin di Pulau Sumatera gitu kan. Nah, ini spesifiknya apa Pak? Program apa Pak yang terkait dengan mengentaskan kemiskinan Pak Husni? Ya banyak sih program-program untuk mengatasi kemiskinan ini. Pertama tentu seperti mana janji dari Presiden Prabowo kan yang nggak terganggu itu bansos ya. Bansos itu terutama yang harus dia targeted, harus tepat sasaran yang pertama. Tapi selain bansos juga yang penting itu kan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang inklusif, yang partisipatif, sehingga semua orang itu punya kesempatan yang sama. Seringkali kita menjadi miskin itu bukan semata-mata karena nggak ada uang, tapi kita nggak punya akses untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan gitu ya. Kita nganggur gitu ya. Maka program-program bagaimana membuka kesempatan untuk lebih partisipatif ini jadi penting ya, dilakukan oleh Gubernur Herman Deru dan juga para kepala daerah, bupati, wali kota di Sumatera Selatan. Nah, kalau kita bicara bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, mungkin kalau kita bedah satu-satu tidak ada, waktu kita terbatas. Kalau Anda ingin mungkin ada menjadi catatan Anda, Pak Husni, pengamatan Anda, mungkin daerah-daerah mana yang harusnya lebih kita buat skala prioritas begitu untuk bisa segera diselesaikan di 100 hari kerjanya bupati atau wali kota ini? Sebenarnya semua
harusnya sama-sama prioritas ya masing-masing, nggak ada yang nggak ada yang satu lebih penting dari yang, tapi semua sama penting. Tapi memang dalam kaitan untuk Sumatera Selatan, misalnya kita bicara tentang tentu ada pokok-pokok seperti ketahanan energi ya, bagaimana kita membangun kemandirian energi. Itu tentu ada daerah-daerah seperti Musi Banyuasin, itu harus menjadi program prioritas gitu ya. Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Lahat ya kemarin ya. Iya. Dan kemudian juga Morenim. untuk Morenim untuk kemandirian pangan gitu. Kemandirian pangan, lumbung-lumbung pangan kita terus kembali. Ogan Komering Ilir, Banyuasin gitu ya. Baik. Nah, ini menjadi pokok-pokok prioritas dan nanti daerah kebunan dan sebagainya. Artinya semua daerah harus dituntut untuk segera membangun, merancang satu program yang 5 tahun ke depan itu jelas membuat daerah Sumatera Selatan itu menjadi mandiri dan punya ketahanan baik dari sisi pangan maupun energi sebagaimana yang diamanahkan oleh Astacita Iya. Presiden. Ya, terkait artinya seiring sejalan begitu ya, Pak Husni Iya, ya, betul. kalau untuk mengenai Astacita tadi. Nah, kalau untuk mensinergikan Astacita ini, Pak, kan kita ketahui bahwa sebenarnya kan si gubernur, wali kota, bupati ini kan punya program unggulan masing-masing begitu, Pak ya. Kalau mereka Ya. memprioritaskan Astacitanya Presiden Prabowo saja, kan ada yang memang mereka punya program khusus sebenarnya dari usus di daerah itu begitu. Apakah menurut Anda akan mudah untuk mensinkronisasikan Astacita Presiden Prabowo ini dengan program unggulan yang mereka sudah usung visi misinya di kampanye lalu, Pak Husni? Ya, sebenarnya kan Astacita juga kan secara dia sangat generik, dia sangat general. Yang intinya itu mendorong supaya kita pertama bisa menjadi lebih mandiri. Mandiri baik dari sisi pangan, dari sisi energi dan sebagainya. Dan tapi bagaimana kemandirian dicapai? Kemandirian itu dicapai melalui proses pembangunan yang inklusif, yang semua orang bisa terlibat di dalamnya, tidak hanya terlibat dalam menikmati hasil pembangunan, tapi terlibat dari mulai perencanaan. Nah, program partisipatif, kolaboratif ini kan jangan hanya kata-kata ini bermunculan di kelas, di ruang kuliah, Iya. tapi kan harus diterapkan di dalam pelaksanaannya gitu. Baik. Nah, Tapi kan kita ketahui juga Pak Husni, nanti takutnya gini Pak, yang ditakutkan oleh ya, publik ya, publik ini kan sudah sedikit banyak apa khususnya pengamat-pengamat politik juga kan pasti punya pikiran bahwa nanti ketika si pejabat atau kepala daerah terpilih ini ketika melaksanakan dan tidak bisa mewujudkan visi misi mereka, nanti mereka mencari kambing hitam tadi Pak, karena mereka ingin menyelesaikan Astacita Presiden, takutnya gitu Pak. betul. Seperti apa Pak? Betul. Jadi yang kita paling khawatir itu kan nggak nyambungnya nanti antara program yang dijanjikan oleh masing-masing kepala Iya. daerah dengan, padahal kan asal kita sebenarnya sebagai ukuran akhir dari 5 tahun ini ya gitu ya. Ya, Seharusnya merangkum ya. program-program yang nggak nyambung itu kan biasanya adalah program-program yang sifatnya pragmatis ya. Misalnya janji bahwa kita akan memberikan alat tulis gratis gitu Iya, ya. iya. Nah, yang kayak gitulah gitu ya, atau alat pertanian gratis, kita akan membantu pengolahan lahan secara gratis gitu kan. Yang begitu-begitu kan yang sebenarnya harusnya nyambung waktu itu menjadi kegiatan yang tapi Oke. inilah saatnya bagaimana menyambungkan ini bahwa kegiatan-kegiatan ini bukan kegiatan yang asal janji aja, tapi semua bertalian Baik. dengan pencapaian 5 tahun ke depan bagaimana membangun Sumatera Selatan yang lebih sejahtera gitu. Pak Husni Tamrin, sebesar apa keyakinan Anda bahwa kepala daerah terpilih ini dapat mengimplementasikan atau menepati, mewujudkan janji-janji manis mereka pada waktu kampanye lalu, Pak Husni? Ya harus yakin lah ya, kan ini adalah pilihan rakyat. Ini saatnya kita harus yakin, tapi juga saya yakin gitu. Ya katakanlah ya mohon maaf, mungkin kalimatnya nggak bagus gitu. Sebodoh-bodohnya mereka, sekurang-kurang pintarnya mereka, tapi pasti mereka punya keinginan waktu berjalan untuk bagaimana memajukan daerahnya. Itu saya yakin gitu. Amin. Dan ini yang perlu kita dukung ya. Gitu. Iya, artinya kita nggak boleh skeptis ya, Pak Husni ya. Iya betul. Jangan skeptis dulu gitu. Beri kesempatan mereka untuk bekerja begitu ya. Iya. Dan tapi yang paling penting juga kepala daerahnya jangan sok tahu juga, kan mereka punya aparat yang pintar-pintar, punya birokrasi gitu. Jangan semua mau dikatakan kepala daerah, cukup mengarahkan saja. Gitu.
Saya tertarik nih, Pak Husni bilang jangan sok pinter gitu. Mereka punya nih kepala-kepala dinas atau tenaga-tenaga ahli yang mereka miliki gitu. Tapi kan mengingat bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah menginstruksikan bahwa melarang begitu kepala daerah mengangkat khusus, staf ahli dan lain sebagainya. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Apakah mereka akan kesulitan ini, Pak? Enggak, mereka punya birokrasi, kan punya birokrat, ada tenaga-tenaga ahli, atau staf ahli itu kan, staf ahli dari birokrasi, yang nggak boleh itu kan tenaga-tenaga ahli yang nempel, terus staf Nggak khusus gitu berkompeten. ya, yang berkaitan terutama dengan apa balas jasa. Seandainya pun ada larangan tentang staf khusus, mereka kan bisa kolaborasi. Di daerah kan masing-masing punya universitas, perguruan-perguruan tinggi. Iya. Artinya membangun tim-tim ad hoc kan bisa berdasarkan kegiatan-kegiatan. Artinya sudah difikirkan Saya pikir matang-matang nggak oleh, ada inilah, nggak ada halangan masalah. ya, Iya. Presiden Prabowo Subianto tentunya sudah Dan memikirkan matang-matang ya ya, Allah Pak kan ya. juga bisa lakukan terus-menerus kan. Iya, iya, Iya iya. betul. Oke, jadi kan dibilang sama Presiden kan Pak, tidak boleh terlalu banyak seremonial begitu, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Karena juga kalau misalnya untuk pertemuan, meeting begitu kan bisa melalui online dan lain sebagainya. Anda sepakat hal tersebut, Pak Husni, untuk kepala daerah ini? Oh sepakat banget. Dalam berkali-kali penggantian kepala daerah saya selalu ingatkan itu. Jangan banyak selamatan, jangan banyak sedekah ruah, jangan banyak acara pesta-pesti gitu. Dan jangan banyak spanduk-spanduk gitu ya. Nah ini saatnya kerja gitu ya untuk rakyat. Baik, baik. Kalau balik lagi-lagi Pak, saya yang belum terjawab pertanyaan saya mengenai PR tadi Pak ya. Kan di 100 hari kerja Iya, ini kan sebenarnya nggak ada istilah 100 hari kerja ya Pak ya. 5 tahun lah kerjanya. Tapi kan publik ingin mengetahuinya itu menilainya dari 100 hari kerja. Biasanya, iya. umumnya begitu. Nah kalau mungkin Anda ingin menitip pesan mungkin dari 100 hari kerja ini apa Pak? Yang khususnya di daerah mana begitu maksud saya yang memang menjadi PR tersendiri mungkin terkait perbaikan infrastruktur mungkin yang menjadi catatan Anda Pak Husni atau mengenai Iya. hal-hal yang memang selama ini belum pernah dibenahi apa Pak? Ya, 100 hari kerja ini kan sebenarnya nggak harus 100 hari, tapi 100 kerja ini, 100 hari kan ini istilah yang kita gunakan dalam waktu mengelola suatu perubahan gitu ya. Bahwa dalam setiap perubahan itu pasti ada kemenangan-kemenangan kecil atau disebut dengan the little winning atau the quick win gitu ya. Yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu on the right track pada jalan. Nah, untuk Palembang misalnya, tentu yang kita harapkan sudahin tuh jalan-jalan berlubang gitu. Ya, Masa sekarang kita lebih gampang menemukan jalan berlubang daripada jalan mulus gitu ya. Terus becek-becek selesaikan, itu tugas sebagai wali kota gitu ya. Yang paling banyak bagaimana membangun kota ini menjadi lebih nyaman untuk ditinggali gitu. Dan itu PR terbesar dari wali kota hari ini. Untuk baik Pak. kepala-kepala daerah lain juga hampir sama gitu ya. Baik, baik. Pak Husni Tamrin, Anda kan selaku pengamat politik ya, dari sisi politiknya, dari sisi politis, apakah menurut Anda sinkronisasi ya antar dari gubernur, wakil gubernur kepada wali kota dan bupati Sumsel ini menurut Anda akan seperti apa Pak kolaborasinya, sinergitasnya? Kalau dari pandangan Anda, dari sisi pengamatan Anda selaku pengamat politik, cara Pak Herman Deru untuk menggandeng seluruh bupati dan juga wali kota Sumsel ini Pak? Ya kalau melihat gaya dari Pak Herman Deru yang dari sisi komunikasi itu low konteks ya. Sudah biasa tidak dengan bahasa-bahasa yang terlalu melambung-melambung dengan bahasa apa adanya. Dan mudah-mudahan 5 hari retreat itu bisa menyatukan mereka, paling enggak walaupun berbeda-beda nggak ada baperan gitu, komunikasi gampang. Jadi tidak formal-formal, paling nggak 5 hari senasib di Magelang nih ya, beberapa hari di Magelang gitu ya. Dan juga kemarin latihan baris berbaris, Iya, sehingga mudah-mudahan ini punya dampak positif bagi daerah kita gitu. optimis lah ya Pak ya, mampu ya, bisa Optimis lah ya. bisa kolaboratif begitu ya dan sinergi. Nah Betul. terakhir Pak Husni Tamrin, sayang waktu kita terbatas, saya ingin menyudahi perbincangan kita. Mungkin Anda bisa menitip pesan untuk seluruh kepala daerah yang sudah terpilih, selain ucapan selamat tentunya, apa kira-kira yang harus mereka lakukan untuk dapat tentunya menyenangkan semua rakyat di daerah masing-masing yang sudah menyambut pemimpin baru mereka. Silakan Pak Husni. Iya, ya pertama tentu memang selamat. Yang kedua itu adalah mereka langsung bekerja, jangan lupa untuk terus berdialog, bahwa buka ruang bahwa pembangunan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi pembangunan adalah untuk dari kita semua, untuk kita semua. Dalam kata lain, pembangunan inklusif itu terwujud di dalam praktek, tidak hanya dalam teori-teori saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus punya program prioritas yang jelas, apa yang harus dilakukan, sehingga dalam 100 hari kita bisa rasakan memang terjadi perubahan, bahwa memang pantas kita punya
kepala daerah yang ada saat ini, dan ini akan membawa kita menjadi warga Sumatera Selatan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Baik, tentunya kita nantikan ya seperti apa kinerja mereka di 5 tahun ke depan untuk dapat memimpin daerahnya masing-masing, dan bukan cuma tugas pengamat politik untuk mengamati, seluruh rakyat tentunya juga akan mengamati kinerja mereka. Terima kasih Dr. Muhammad Husni Tamrin, pengamat politik yang juga Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Sriwijaya, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu.